Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang zakat profesi. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Chandra Febriati, NIM 4318019 sebagai penyaji 1. Berikutnya ada Rizky Vanessa Bella, NIM 4318021 sebagai penyaji 3. Dan yang terakhir adalah saya sendiri, Yasmin Afnan Soleha, NIM 4318022 sebagai moderator sekaligus penyaji 2. Baik, langsung saja penyaji pertama untuk memaparkan materinya. Definisi zakat, profesi, dan zakat profesi. Zakat merupakan ibadah yang bertujuan untuk membersihkan harta, baik harta perdagangan, tanaman, dan lain sebagainya yang mencapai 1 nisab dan sampai pada waktu haul atau 1 tahun. Profesi dalam Islam dikenal dengan istilah al-kasb, yaitu harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, akal, pikiran, maupun jasa. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan atau uang yang memenuhi nisab atau batas minimum untuk bisa berzakat. Contohnya adalah profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, seniman perancang busana, penjahit, dan sebagainya. Selanjutnya adalah landasan hukum zakat profesi. Kewajiban membayar zakat profesi dikiaskan oleh dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang bersifat umum. Tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 267, Quran Surat At-Taubah ayat 103, Quran Surat Al-Dzariyat ayat 19, dan hadis riwayat Al-Bukhari. Yang pertama ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tuhmitu fihi wa alamu annallaha ghaniyyun hamid. Di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 mengandung artian bahwa zakat profesi mencakup seluruh hasil usaha manusia dari bumi yang bersifat halal, yang telah memenuhi kehidupan hidup dirinya dan keluarganya, serta telah mencapai nisab 1 tahun. Selanjutnya ada Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103 menunjuk pada harta kekayaan yang bersifat umum, yang berarti bahwa penghasilan atau gaji merupakan bagian dari harta kekayaan. Jadi untuk penghasilan yang diperoleh seseorang, baik itu pegawai maupun jasa profesi khusus, apabila sudah mencapai nisab dan haul, maka wajib untuk mengeluarkan zakat yang berupa zakat profesi. Yang terakhir ada Quran Surat Al-Dzariyat ayat 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam Quran Surat Al-Dzariyat ayat 19, zakat yang diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya. Dan landasan hukum zakat profesi yang terakhir adalah hadis riwayat Al-Bukhari yang berbunyi, setiap orang muslim wajib bersedekah. Mereka bertanya, wahai Nabi Allah, bagaimana yang tidak berpunya? Nabi menjawab, bekerjalah untuk mendapatkan sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekah. Mereka bertanya kembali, kalau tidak mempunyai pekerjaan? Lalu Nabi menjawab, kerjakan kebaikan dan tinggalkan keburukan. Hal itu merupakan sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis tersebut dapat kita ambil makna bahwa zakat atas penghasilan wajib untuk dibayarkan. Nabi mengharuskan umatnya untuk mengorbankan sebagian harta penghasilan atau apa saja yang bisa dikorbankan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber hukum zakat profesi dikiaskan dengan sumber hukum zakat lainnya. Sebagian harta yang dimiliki terdapat hak untuk orang yang wajib diberi.
Penghasilan merupakan bagian dari harta, jadi zakat profesi wajib dibayarkan oleh seseorang yang memiliki penghasilan dari profesi yang dimiliki atau dari penghasilan pegawai yang sudah mencapai nisab dan haul. Nisab dan kadar zakat profesi. Para ahli fikih kontemporer berpendapat bahwa nisab zakat profesi dikiaskan dengan nisab kategori aset wajib zakat keuangan, yaitu 85 gram emas atau 200 dirham perak, dan dengan syarat kepemilikannya telah melalui kesempurnaan masa haul. Sedangkan untuk nisab gaji pegawai, para fuqaha memiliki perbedaan pendapat. Pertama, nisab zakatnya dapat dikiaskan dengan zakat emas perak, yakni 85 gram emas dengan kadar 2,5% dan dikeluarkan setahun sekali. Dan yang kedua, dianalogikan dengan zakat hasil bumi, yaitu 653 kg beras yang dikeluarkan setiap menerima penghasilan sebanyak 2,5%. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang diberlakukan mulai tahun 2001 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yaitu pasal 4 ayat 3, maka kewajibannya zakat dari penghasilan profesional jenis ini harus dikalikan sebesar 2,5% sebagai tarif untuk setiap akhir masa haul. Selanjutnya adalah contoh perhitungan zakat profesi. Pada contoh yang pertama, seorang pegawai bernama Awad menerima penghasilan sebesar 700.000 per bulan. Pengeluaran pokok Awad per bulannya antara lain kebutuhan pokok 300.000, transportasi 80.000, listrik dan lain-lain 60.000, sehingga jumlah pengeluaran pokok Awad per bulannya adalah sebesar 440.000. Yang pertama harus dilakukan adalah menghitung pendapatan bersih Awad per bulan, yaitu dengan cara mengurangkan penghasilan per bulan dengan pengeluaran pokok per bulan, yaitu 700.000 dikurangi 440.000, hasilnya 260.000. Yang selanjutnya harus dilakukan adalah menghitung apakah penghasilan per tahun Awad sudah mencapai nisab untuk berkewajiban membayar zakat profesi. Caranya adalah penghasilan bersih dikalikan 12 bulan untuk menjadi penghasilan per tahun. Penghasilan bersih Awad adalah 260.000 dikali 12 bulan, hasilnya 3.120.000. Nisab zakat profesi setara dengan 653 kg beras atau setara dengan 4.571.000. Sehingga berdasarkan perhitungan tadi, maka Awad tidak diwajibkan membayar zakat profesi karena jumlah penghasilan per tahunnya belum memenuhi nisab. Contoh kedua ada Wahid yang berpenghasilan 3 juta per bulan. Ia menanggung hidup 5 orang anggota keluarganya. Pengeluaran pokok Wahid per bulannya adalah keperluan pokok 1 juta rupiah, transportasi 120.000, telepon 100.000, listrik dan lain-lain 80.000. Sehingga jumlah pengeluaran pokok Wahid per bulannya adalah 1.300.000. Sama seperti pada contoh 1, yang pertama harus dilakukan adalah mencari pendapatan bersih Wahid per bulan. Caranya adalah mengurangkan penghasilan per bulan dengan pengeluaran per bulan. 3 juta dikurangi 1.300.000, hasilnya 1.700.000. Selanjutnya adalah menghitung apakah penghasilan per tahun Wahid sudah memenuhi nisab untuk berkewajiban membayar zakat profesi. Caranya adalah dengan mengalikan pendapatan bersih per bulan Wahid dengan 12 untuk menjadi pendapatan per tahun. Hasilnya adalah 20.400.000. Nisab zakat adalah 653 kg beras atau setara dengan 4.571.000. Dengan perhitungan tersebut, maka Wahid termasuk wajib membayar zakat karena penghasilan per tahunnya sudah mencapai nisab. Wahid bisa memilih untuk membayar zakatnya per bulan dengan perhitungan 2,5% kali gaji bersih per bulannya, yaitu sebesar 42.500 per bulan, atau membayar zakat profesi per tahun dengan perhitungan 2,5% kali gaji bersih per tahun ditambah bonus jika ada, hasilnya adalah 510.000 per tahun.
Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya bersumber dari dalil syar'i yang tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah 267 atau 103 dan At-Tariyat ayat 19 serta hadis Imam Al-Bukhari yang membahas mengenai zakat secara umum. Para ulama mengkiaskan hukum tersebut sebagai ketentuan dibayarkanlah zakat profesi. Wajib dikeluarkan karena penghasilan atau gaji seseorang termasuk bagian dari harta. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan yang memenuhi nisab atau batas minimum untuk bisa berzakat. Perhitungan ketentuan pembayaran zakat profesi dianalogikan dengan zakat emas dan perak, yakni 85 gram emas atau 200 dirham perak yang dikeluarkan setahun sekali sebesar 2,5% dan atau dianalogikan dengan zakat hasil bumi sebesar 653 kg beras yang dikeluarkan setiap menerima penghasilan sebesar 2,5%. Demikian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.